Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hari ini kita akan bicara tentang 4 perkara yang apabila kita melakukan 4 perkara, maka di dalamnya kita wajib melakukan efeknya, wajib melakukan dampaknya. Ya, kalau kita melakukan 4 perkara, maka kita wajib mengerjakan efek dampak dari 4 perkara yang kita lakukan. Apa itu perkaranya? Nah, kita akan baca. Ini masih dalam seputar kitab Nashaihul Ibad, makalah yang keempat, makalah yang ke-9, bab yang keempat. Bismillah, saya akan bacakan. Wal maqalatu at-tasi'ah. Adapun makalah yang ke-9, qala, siapa yang berkata di sini? Sayyiduna Utsman, masih sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Aidan radhiyallahu an, semoga Allah meridhai Utsman bin Affan. Arba'atun, 4, zahiruhunna fadilatun. Ada 4 perkara zahir, terlihat, hunna fadilah, yang itu sangat tinggi keutamaannya. Wa batinuhunna faridhatun. Dan di dalam 4 perkara yang zahir dan utama tadi, maka terdapat 4 kewajiban, yang mana ini saling terkait. Mukhalatatul salihin. Yang pertama, mukhalatatu as-salihin. Apa itu mukhalatatus salihin? Yang pertama adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Ketika kita sudah punya teman atau sahabat atau guru orang-orang soleh, maka di dalamnya itu ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apa itu? Kita lihat, fi fadilatun, ada keutamaan di situ. Apa yang menjadi kewajiban setelah kita berteman dengan orang-orang soleh? Wa iqtida'u bihim. Wa iqtida'u bihim. Apa itu iqtida'u bihim? Yakni mengikuti mereka. Di sini sangat terkait. Ketika kita sudah memutuskan bergaul dengan orang soleh, maka kita disuruh, diwajibkan iqtida'u bihim, mengikuti mereka. Ini perintahnya yang baik. Tapi kalau yang buruk tidak diperintahkan seperti ini. Ini yang menjadi fokus kita. Maka ketika kita berani berteman dengan orang soleh, maka kita disuruh iqtida'u bihim, yakni mengikuti mereka. Yang selanjutnya apa? Wa tilawatul Qur'an fadilatun. Yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini adalah sebuah keutamaan. Maka ketika kita sudah senang membaca Al-Qur'an, maka di sini ada faridhatun, ada kewajiban yang harus dilakukan ketika seseorang senang membaca Al-Qur'an. Apa itu? Al-amalu bih. Al-amalu bih, yakni berani mengamalkan apa yang sudah kita baca dari Al-Qur'an. Terus yang selanjutnya apa? Ziyaratul kubur. Yang ketiga, ziyaratul kubur, kuburis sholihin, mengunjungi, menziarahi kuburan orang-orang yang soleh. Fadilatun, ini sangat utama, memiliki keutamaan. Maka di situ ada kewajiban. Apa kewajibannya? Isti'dadu laha, yakni kita disuruh
mewajibkan atas diri kita, yakni isti'dad, mempersiapkan. Apa yang harus disiapkan? Ya tadi, mempersiapkan sebelum kita meninggal. Jadi ketika kita sudah menziarahi orang soleh, ziarah kepada orang soleh, maka kita punya kewajiban. Apa itu kewajibannya? Isti'dad, yakni mempersiapkan kalau kita mati. Artinya apa? Kita harus memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik, yang lebih banyak ibadahnya, itu ya. Fardhatun, dan itu kewajibannya. Terus yang selanjutnya apa? Wal iyadatul marid. Wal iyadatul marid. Apa itu? Mengunjungi orang yang sakit. Fadilatun, itu merupakan sebuah keutamaan. Nah, ketika seseorang mengunjungi orang yang sakit, apa kewajibannya setelah itu? Lihat, wal ittikhadu wasiyati faridah, yakni membuat wasiat faridah, dan ini adalah kewajibannya. Jadi ketika seseorang mengunjungi orang sakit, itu merupakan sebuah keutamaan, dianjurkan dalam agama kita. Nah, sedangkan ya, orang yang sudah mampu ya menjenguk orang yang sakit, maka dia harus minta apa itu? Wasiat atau nasihat daripada orang yang sakit tadi. Kenapa? Karena biasanya orang yang sakit itu dalam posisi dia sadar betul bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia akan memberikan nasihat yang baik-baik. Dia akan menyampaikan hal-hal yang positif. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi mereka yang menjenguknya, ya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahrumu man hurima wasiyah, ay al-mahrum minas sawab wal khairil azim man muni'a minal wasiyah, rawahu Ibnu Majah an Anasin. Nabi SAW bersabda, orang yang dihalang-halangi adalah orang yang dihalangi dari wasiat. Maksudnya apa? Orang yang dihalang-halangi dari pahala dan kebaikan adalah orang yang dihalangi dari berbuat atau membuat wasiat. Terus di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, man mata ala wasiyatin mata ala sabil wa sunnah wa tuqa wa syahadah wa mata maghfuran lahu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang meninggal dan dia di atas wasiat, man mata ala wasiyah, meninggal di atas wasiat, maka dia mati dalam keadaan di atas agama Islam dan sunnah, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, dan wattuqa, dalam keadaan ketakwaan, dan wasyahadah, yakni mati syahid, dan ia mati sebagai yang diampuni atasnya, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya keutamaan-keutamaan ini bisa kita dapatkan dan bisa kita lakukan dalam aktivitas kehidupan kita. Ya, sekali lagi mari kita tunaikan yang menjadi kewajiban kita ketika kita mengerjakan perkara-perkara ini, maka itu harus dilakukan. Yang pertama, ketika kita bergaul dengan orang yang soleh, maka kita berkewajiban untuk mengikutinya, ya. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita punya kewajiban untuk mengamalkan. Yang ketiga, ketika kita berziarah ke makam orang yang soleh, maka kita disuruh berkewajiban untuk mempersiapkan kematian kita, ya.
Yang terakhir, ketika kita mengunjungi orang sakit, maka kita disuruh untuk meminta nasihat dari orang yang sakit itu. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau ada yang salah mohon maaf. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.